Jadi saudara, ya banyak isu-isu. Coba ketika isu Sambo ini mencuat, saudara, ACT itu langsung hilang, saudara. ACT itu melibatkan pejabat-pejabat, melibatkan anggota DPR, melibatkan banyak orang penting, saudara. ACT ini, ya, dan ngeri sekali itu, dananya miliaran. Ya, langsung sirna itu ACT, langsung senyap itu. Ya, kemarin berusaha diangkat, sirna lenyap, saudara. Jangan-jangan lolos juga nanti tuh bos-bosnya ACT, bisa lolos semua, ya kan? Terus kasusnya Napoleon juga nggak jelas, saudara, hilang juga, lenyap. Banyak kasus-kasus ini lenyap semua nih, jam gara-gara Brigadir Sambo ini, ya. Sehari semua saya ya centang-centing Brigadir Sambo semua, ya. Nah, padahal sudah jelas sekali, ya, sudah ada pengakuan, sudah ada, pokoknya mereka bersekongkol membunuh, ya, Brigadir J. Udah selesai, yang penting dihukum. Tapi ini diotak-atik sampai dibawa kemana-mana, ya, sama si kumis botak sialan itu, ya. Harusnya cukup sampai situ, sampai anaknya jadi korban, dibully, dirundung, ya. Nah, dia belum tahu nanti anaknya dia akan dibully nanti, ya. Lihat aja deh, sebentar lagi anaknya dia dibully nanti. Jangan nggak percaya saya, saudara, ya. Ya, jadi hari ini tema kita P dilucuti J dipurit S nyimpen uang kacau sekali, ya, saudara, ya. Karena apa? Karena hoax, dari hoax kepada hoax. Ya, pengacaranya MKC, pengacaranya Sambo memang raja hoax, saudara. Ya, membangun hidupnya dengan hoax, membangun karirnya dengan hoax. Ya, sehingga masyarakat pun berhasil ditipu. Ya, hidup di dalam ilusi, ya, mendengar apa yang ingin didengar, melihat apa yang ingin dilihat, percaya apa yang ingin dipercaya. Nah, malam ini kita selalu tampil, ya, untuk mencerdaskan Anda. Belajar kritis, belajar cerdas, belajar mempunyai banyak perspektif, belajar untuk membuka wawasan, ya. Jangan percaya hoax. Ya, bahwa satu masalah itu bisa ada banyak perspektifnya. Ya, opini-opini itu namanya opini, asumsi itu semua bisa terjadi. Ya, kita lagi ngasih pelajaran sama si pengacara tolol ini, ya, saudara, supaya pengacara tolol ini jangan suka nyebar hoax, ya. Nah, saudara, bukti lagi, ya, kalau uangnya ternyata katanya ada ratusan miliar itu ternyata hoax juga, ya. Ini memang pengacara memang raja hoax, saudara, ya. Apa aja dia memang itu tadi, ya, mulutnya udah kayak lubang dubur itu, ya. Nah, mulutnya udah kayak lubang dubur, kentut udah nggak pakai rem semua, saudara. Jadi maklum saja, ya, maklum. Nah, saudara, jadi hari-hari ini, ya, Anda belajar cerdas, ya. Kalau orang bisa beropini, siapapun bisa beropini, masalahnya, ya. Nah, kalau seorang lawyer aja beropini dengan tidak terkendali, bagaimana dengan orang lain? Lalu Anda dengan gobloknya melarang, oh, semua yang boleh beropini hanya lawyer. Anda goblok, makanya Indonesia kere terus, saudara. Kenapa isinya orang goblok kayak Anda, yang tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima opini orang lain? Apakah di sini punya berbeda? Kita di sini banyak perbedaan, ya. Kita semua tidak selalu sepakat. Hanya kalau Anda mau menghina saya, Anda kudu tamak muka. Ya, kalau Anda mau mengkritik saya, Anda kudu tamak muka. Ya, kalau cuma berbeda saja boleh di sini, ya. Kalau cuma berbeda boleh, tapi kalau begitu Anda mau menghina saya, Anda mau mengkritik saya, Anda kudu tamak muka. Gitu, ya. Nah, ini, ya, harus dilaporkan dong kalau memang pengacara. Oh, nggak bisa, ya. Pengacara itu boleh bohong, ya. Di dalam hukum itu pengacara boleh bohong di dalam pembelaan. Pengacara dan terpidana itu boleh bohong, saudara.
Oke, fight untuk menang, ya nggak boleh itu nyuap nyogok, saudara. Nah, tapi kalau berbohong asal nggak ketahuan, nah, jadi itu boleh ya berbohong. Tapi kalau ada pengacara doyan bohong, doyan hoax, itu kita tahu seberapa kualitas pengacara ini. Ya, bagaimana pengacara ini mau bicara kebenaran sementara dia bohong dan hoax terus. Gitu ya, itu aturannya memang begitu ya. Jangan bukan kata saya, ini memang aturannya begitu. Ya, pengacara boleh bohong dan Kamarudin memilih jalan bohong sebagai pengacara. Nggak heran dengan kasusnya KC. Saya sudah bilang dari awal pasti tenggelam ini KC, gitu ya. Nah, saudara, ya makin terbukti lagi ya, hari ini ada berita bahwa bunker yang ratusan miliar itu cuma hoaxnya Kamarudin saja ya. Gila bener nih si Kamarudin ya. Itu nanti pasti suatu hari mulutnya akan ditempeleng oleh malaikat itu ya, bohong terus dan hoax terus ya. Nah, makanya Anda coba mau seberapa pinter coba, Anda mau goblok terus begitu ditipu Kamarudin mau. Ya coba tuh berapa banyak duit yang dia dapat dari ngemis donasi buat Brigadir J. Kan goblok kan Anda kan mau berdonasi sama dia. Kalau di sini jelas terbuka saudara donasinya. Ya, kalau yang untuk Putih kita nggak ngerti ya, bukan urusan kita kalau nanti jalan depan Anda dengan Putih ya. Tapi selama di sini semua kita kemarin minta semua rekeningnya dan nanti kita akan buka di sini juga ya. Nanti kita buka, pokoknya kita nggak urusan. Ya dipakai salah benar, pokoknya dibuka, gitu loh. Kalau kita sih sudah ultimatum, kita tidak bisa lanjutkan. Putih tidak bisa lagi untuk melakukan operasional di sini, nggak bisa, karena sudah terjadi banyak sekali penyalahgunaan wewenang ya, bukan kriminal ya, kan kita percaya kan semua tetap untuk Pancasila, cuman tidak melakukan apa yang menjadi amanah dari yayasan, begitu saja. Nah, saudara-saudara, malam hari ini ya, sebagaimana kita mau untuk kritis dan belajar terbuka, kita akan dengarkan beberapa video yang menarik, cuman mudah-mudahan nggak kena ini ya. Ini ada menarik sekali, saya ada video menarik baru saya upload. Nah, ini saudara. Enggak sih saat ini, maka suami itu kalau akan pindah kakak pasti akan ketahuan dari kakak aslinya. Karena bila di print out, maka di kartu keluarga akan hilang nama suaminya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu tolong dicek di kartu keluarga masih ada atau tidak. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Luar biasa ya. Wah, ini ada mujizat di dalam Al-Qur'an ya. Begitu di print out, suami hilang, saudara. Wah, ini mujizat ini. Mujizat di dalam Al-Qur'an nih, begitu di print out suaminya hilang, saudara. Maksudnya kakaknya. Begitu Anda. Makanya wanita-wanita ya, besok pagi Anda pergi ke Duscapil minta print out ya. Anda besok ke Duscapil, terus minta print out kakak yang baru. Cek suamimu masih ada di sana enggak? Nyah lo, rasain lo. Mumet. Nah. Ya ibu-ibu, besok pergi ke Duscapil, print out kakaknya, suamimu hilang enggak? Ulangi biar bagus Man. Ya, begitu saudara ya. Ini yang ketawa-ketawa ini sudah pengalaman pribadi, udah katam nih ya. Udah tahu, udah rema bahwa suami hanyalah titipan ya. Makanya Anda lihat yang di pasar-pasar yang jualan kan pakai jilbab semua kan. Ya, kenapa? Karena suaminya ini ya titipannya udah diambil, titipan suaminya sudah diambil, saudara, titipan suaminya. Makanya pada jualan di pasar itu ya pakai jilbab semua itu Anda lihat itu kan. Aduh. Nah
nih ya, kita nih buat refreshing ya, supaya Anda jangan jenuh dengan kasusnya P dilucuti C diburit S, ya S, kemudian goyang sama R kemudian digoyang lagi sama Mbo ya, aduh mumet is pokoknya. P, J, S, R, siapa lagi itu ya, ada mumet pokoknya sudah. Ini kasus ini ya, kasus A B C D E F G ini ya, memang kasusnya ini memang belajar membaca ini saudara, belajar membaca ya, belajar membaca, karena dan hoax Anda harus memilah mana yang asli mana yang hoax, ngeri ya. Ini ada yang bilang suaminya ketangkap sama hansip. Aduh, suaminya hilang ditangkap sama hansip, saudara. Nah, saudara, jadi saudara, ya, banyak isu-isu, coba ketika isu Sambo ini mencuat, saudara, ACT itu langsung hilang, saudara. ACT itu melibatkan pejabat-pejabat, melibatkan anggota DPR, melibatkan banyak orang penting, saudara, ACT ini. Ya, dan ngeri sekali itu, dananya miliaran. Ya, langsung sirna itu ACT, langsung senyap itu. Ya, kemarin berusaha diangkat, sirna lenyap, saudara. Jangan-jangan lolos juga nanti tuh, bos-bosnya ACT bisa lolos semua. Ya kan? Lolos, saudara. Terus kasusnya Napoleon juga nggak jelas, saudara, hilang juga, lenyap. Banyak kasus-kasus ini lenyap semua nih, jam gara-gara Brigadir Sambo ini ya. Sehari semua saya ya centang-centing Brigadir Sambo semua ya. Padahal sudah jelas sekali ya, ya, sudah ada pengakuan, sudah ada, pokoknya mereka bersekongkol membunuh ya Brigadir J. Udah selesai, yang penting dihukum. Tapi ini diotak-atik sampai dibawa kemana-mana ya sama si kumis botak sialan itu ya. Ya, harusnya cukup sampai situ, sampai anaknya jadi korban, dibully, dirundung ya. Dia belum tahu nanti anaknya dia akan dibully nanti ya. Lihat aja deh, sebentar lagi anaknya dia dibully nanti. Jangan nggak percaya saya, saudara. Ya. Nah, sementara kasus-kasus lain lenyap, saudara. Tapi tiba-tiba mencuat ya, ini kasusnya Putih ya. Ini jadi ini ya, jadi pembicaraan di YouTube ya. Wah, padahal nggak ada apa-apa ya. Kita nggak ada ya, namanya kita sampai apa bunuh-bunuhan apa, enggak lah. Nggak usah gede-gedein. Pokoknya dia tidak bisa ikut prosedur. Udah, simpel sekali ya. Jadi jangan bertanya, nggak usah. Nah itu tadi, nggak usah berpikir macam-macam. Pokoknya kenapa Pak Putih jalan sendiri? Karena nggak bisa ikut prosedurnya kita, dan kita nggak mau. Kalau dia mau ikut prosedur ya boleh, tapi kalau tidak mau ikut prosedur ya jangan. Siapa saja, ya bukan cuma Pak Putih, siapapun yang tidak bisa ikut prosedur jangan. Karena prosedur itu kan kita buat bersama. Ya sudah bikin bersama lalu nggak jalan, dia jalan sendiri kan berarti kan nggak benar, nggak mau, nggak bisa begitu ya. Ada yang bilang Galarua bubar, nggak mungkin, nggak bisa, saudara. Ya lihat aja, Galarua akan mendobrak Indonesia ya. Sementara LSM lain buntet semua. Coba lihat dari Galarua nih. Ya memang mungkin saatnya ini ya, justru itu ya, namanya orang kita baru memulai organisasi ya, kita kan semua nggak ada yang kenal ya, pokoknya kita coba kasih kesempatan. Begitu nggak bisa ya udah stop kan, begitu dia nggak mampu ya stop dong, jangan dipaksa ya kan. Sementara giliran sama yang mampu, yang bisa merangkul semua komunitas kita, yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi bukannya waduh bubar semua orang asal keluar dari Galarua berarti jelek ya, enggak, jangan dong, belum tentu ya. Kalau orang bisa dari Galarua pasti ribut ya, belum tentu. Pokoknya kalau nggak sejalan ya kita pisah gitu loh, jalan sendiri supaya jangan mengganggu tatanan, karena kita mau menjadi organisasi yang internasional, semua keuangannya harus jelas begitu, saudara ya. Jadi nggak usah lebay, nggak usah alay, keponya minta ampun ya. Tapi memang semua ya sampai ya
Memang sampai kita dianggap organisasi mafia hebat besar sekali ya. Memang organisasi kita internasional ya. Dan dana yang dikumpulkan di sini kan juga bukan receh juga ya. Ya. Oh, ACT gede ya, tapi kan maling semua kan. Nah, kalau kita kan nggak ada, kita kan open semua di sini. Makanya begitu Pak Putih tidak mau ikutin aturan, kita stop sebelum nanti kamu dituduh kriminal. Justru supaya jangan dituduh kriminal jadi ribut. Makanya kita stop, nggak boleh terus, nggak mau. Begitu saudara ya. Nah, iya benar, nggak usah lebay ya. Oh, ini ada yang bilang nggak usah bahas-bahas yang lain, urus saja di dalam. Oh, nggak usah. Memang galarua kita ngurus yang di luar kok. Kita ngurus gimana sih? Ini orang goblok juga loh. Ini lu malu-maluin marga Sinaga loh. Gua juga Sinaga juga ya. Ini tanya Pak Santi Amar, saya ini juga marga Sinaga ya. Jangan malu-maluin marga Sinaga loh. Oh, goblok lo, ini satu-satunya orang bodoh di dalam Sinaga nih, si Nurinda Marince ini. Aduh. Tugasnya Galarua memang ngurusin kayak di luar, termasuk kegoblokannya si Kamarudin. Itu tugasnya Galarua supaya kamu pinter. Ya. Si kumis botak itu Kamarudin ya, 404 ini. Ini ada 303, ada 404. 404 ini apa ya Pak Santi Amar? 404. 303 kan tahu. Ya kan 354 kita tahu. Nah, ini 404 ini apa nih 404 ini? 404. Ya, nah saudara, jadi memang itu tugasnya Galarua ya. Tugas Galarua adalah kita untuk mendidik Anda supaya pandai, supaya kritis. Jangan percaya saja. Terus Anda mentang sama-sama Batak, terus Anda pokoknya orang Batak pasti benar. Enggak juga. Ini Pak Santi Amar orang Batak. Di sini Pak Tobing Batak. Itu Ibu Lisoy Batak. Lo Galarua ini separuh Batak, separuhnya ini Batak, yang separuh membernya itu Batak semua, ya dan nggak semuanya dan orang-orang Batak ini nggak setuju dengan Kamarudin, ya bukan cuma saya, 40, ya kalau sudah sama-sama, oh bisa dong. Kalau kita ngomong emang asal-asalan, enggak ngawur. Kalau si Kamarudin ngomongnya asal-asalan, kalau kita ngomongnya selalu A1. Coba lihat yang saya ngomong. Terbukti semua kan? Masalah LGBT, masalah perlindungan, coba lihat nih. Saya kan udah bilang, nggak ada tuh kasus yang begitu. Yang saya ngomong benar, lebih benar omongan saya daripada Kamarudin. Ya dari awal juga saya kalau sama Kamarudin dijejer ngomong, saya 100 benar semua, Kamarudin ngomong 100 belum tentu satu benar, saudara. Nggak main-main ya. Aduh, ada-ada aja. Benar, yang ada di rombongan kita ini Batak-Batak yang cerdas. Batak-Batak yang cerdas pasti ikut rombongan Sinaga ya, di N26 Sinaga ini. Maksudnya Cina enggak gitu loh, Cina gitu, Cinaga gitu loh. Cinaga. Nah, lihat ya, hoax. Ya, sebentar sedikit, nanti saya lupa. Hoax kalau seorang pengacara membela kliennya dengan hoax, ya, P dilucuti, C dipurit, S sama nanti sama R sama K sama U sama X. Jadi nanti RPKAD ABCD FG ABCD, ngawur saudara. Jadi jangan membela klien itu dengan menyebar hoax, apalagi karakter asasin. Itu menunjukkan bahwa kualitasmu itu memang kualitas tukang beca. Belalah klien kebenaran di atas kebenaran, bukan membela di atas hoax. Ya, jangan-jangan Brigadir J, kan saya bilang jangan-jangan Brigadir J itu LGBT, terbukti kan? Kemarin hasil otopsinya kan? Brigadir J itu puritnya kan, puritannya kan sudah ini semua udah jebol kan. Nah, ya Pak Santi Amar.